Inilah solat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ibadah yang bukan hanya gerakan, tetapi juga penuh kehusyukan, penghayatan, dan kedekatan kepada Allah. Sudahkah solat kita hari ini menghadirkan hati dan jiwa sebagaimana teladan Rasulullah? Mari kita bersama-sama belajar dan memperbaiki kualitas ibadah. Kita simak kajian ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب العلي القدر والعظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الدر الأزهار والياقوت ونور الأدهار وشر الله الأكبر. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المحمد، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رفيع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي أنت مقصودي waridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini di bulan Ramadan yang suci, yang agung, kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan kita. Perjalanan ruhani kita adalah untuk menerima segala ujian dan cobaan dalam perjalanan hidup kita di alam dunia ini, untuk kita kembali kepada Allah. Salah satu tugas yang paling utama sebagaimana para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang awal adalah, yang utama adalah bagaimana kita adalah mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid, ya sahabat. Pada malam hari ini insyaallah ada sebagaimana yang Abah janjikan dari pertanyaan sahabat-sahabat yang berkaitan dengan hadis baginda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, adalah salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka malam hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana sifatnya salat Nabi. Pada dasarnya apa yang sudah sering Abah bahas sahabat di dalam melaksanakan pembahasan bab salat, sesungguhnya Abah sudah bahas banyak yang berkaitan dengan bagaimana salatnya baginda Nabi. Ada seorang ulama dari Kelantan, ya, yang Abah pernah satu saat datang adalah ke Kelantan. Beliau dikisahkan tentang ulama besar di Kelantan, adalah yang mempelajari salat hampir lebih dari 30 tahun sahabat. Bahkan beliau hampir 20 tahun ada di Nusantara, ada di Indonesia, dari Aceh sampai kepada penghujung pulau, ada di Jawa Timur. Beliau adalah mempelajari karena ingin mengetahui yang sebenarnya salat adalah sebagaimana hadis Nabi yang disampaikan adalah Mas Unang, ya, dan teman-teman yang lain yang bertanya tentang sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Adalah beliau dalam perjalanan tidak kurang dari 30 tahun
dan 20 tahun beliau adalah saum, bermunajat kepada Allah, mohon petunjuk, karena beliau menemukan dari perjalanan selama lebih 20 tahun, 15 tahun, hampir 20 tahun lah beliau menyampaikan di dalam kitabnya bahwa aku berjalan mengelilingi bumi ini mencari jawaban tentang bagaimana sholatnya baginda Nabi. Aku adalah bersaum selama 20 tahun dan aku ingin mengetahui, karena aku menyaksikan dari setiap guru yang kudatangi, kata beliau, bahwa begitu banyak sholat yang berbeda-beda, ya, apalagi yang berkaitan dengan ritualnya. Dan beliau punya keyakinan mustahil sholat Nabi adalah begitu banyak perbedaan, ya. Dan kita pun sudah mafhum bahwa bagaimana adalah di dalam bab sholat dari mulai pertama Imam Ja'far As-Shadiq adalah 90 tahun setelah baginda Nabi wafat yang pertama kali merumuskan sholat, karena Imam Ja'far As-Shadiq sahabat adalah merupakan guru daripada Imam Hanafi dan Imam Maliki. Beliaulah yang sesungguhnya yang imam yang merumuskan tentang ilmu fikih, ya, yang apalagi yang berkaitannya dengan bab sholat. Beliau menemukan fakta dari 4 imam mujtahid adalah berbeda-beda, maka disitulah beliau bermunajat selama 20 tahun sampailah pada suatu titik beliau adalah bermimpi yang nyata, ya. Beliau bermimpi didatangi Rasulullah, didatangi Imam Syafi'i, didatangi juga Datuan Abdul Qadir, bahkan Nabi Isa, kata beliau, Nabi Khidir alaihissalam, dan beberapa nabi yang mereka mengaku ada mengenalkan dirinya. Maka disitulah beliau diajarkan bagaimana sholat, ya. Nah, inilah yang senantiasa Abah ajarkan. Sebetulnya dalam kitab Haqiqatul Insan beliau menuliskan di situ. Di dalam mukadimahnya adalah sesungguhnya beliau memberikan pesan kepada anak cucunya. Kitab itu ditulis bukan untuk umum sebetulnya, tapi diperuntukkan untuk anak cucunya, sampai beliau memberikan jaminan, ya, dari hasil munajat beliau selama 20 tahun untuk menemukan jawaban tentang bagaimana sholatnya Nabi. Sampailah pada satu malam bagaimana baginda Nabi mengajarkan secara langsung lewat Imam Syafi'i rahimahullah. Maka bagaimana dari mulai takbiratul ihram, bagaimana i'tiqad di dalam sholat, bagaimana di dalam memahami hukum muqaranah, tadi hukum takbiratul ihram, kemudian juga banyak hal yang diajarkan sahabat, ya. Sesungguhnya di majlis Abah sudah lama Abah ajarkan pada jemaah, dan sesungguhnya sebagian dari ilmunya sering Abah sampaikan. Berbicara tentang bagaimana adalah menyembah kepada Allah, sholat, ya sahabat. Sesungguhnya kalau kita menilik pada Al-Quran, ya, sesungguhnya pertama kali yang Allah tuliskan dalam Al-Quran tentang sholat adalah kepada Nabi Musa. Pada saat Allah berfirman, Innani anallah, sesungguhnya aku Allah, ya. Tadi la ilaha illa ana. Maka dilanjutkan fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Maka disitulah awal Allah memerintahkan Nabi Musa adalah untuk melaksanakan sholat. Tetapi kalau melihat daripada firman itu sahabat, adalah Allah menyampaikan adalah sudah sampai kepada martabat innani anallah, ya, bukan la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, bukan la ilaha illa anta, tapi sudah sampai kepada martabat la ilaha illa ana, ya. Berarti sesungguhnya sholat yang sebenarnya adalah sudah sampai kepada derajat la ilaha illa ana. Maka itulah sahabat, dalam ilmu tauhid yang harus dipahami adalah pada kita adalah al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu tuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi aw indahu aw qablahu aw badahu faqad awazahu wujudul anwar. Ya, bahwa sesungguhnya seluruh makhluk
ada seluruh kaun, pada hakikatnya adalah zulmatun, ya, adalah gelap, mati, tidak ada, halikun, ya. Maka itulah yang harus senantiasa dipegang dan disampaikan oleh Syaikhullah, kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya, dan sekarang pun dia tetap ada sebagaimana adanya dahulu. Maka bicara yang sholat, siapa yang sholat kalau begitu? Siapa yang bersahadat? Maka disinilah sesungguhnya kalau ditanya bagaimana sholatnya baginda Nabi, Abah gabungkan antara kitab Haqiqatul Insan yang apa barusan ceritakan, ya, nanti insya Allah 15 menit terakhir kita akan praktekkan bagaimana seharusnya sholat, ya. Tetapi Abah ingin membahas tentang adalah teorinya dulu, ya, biar paham siapa yang sholat itu sebenarnya, ya. Itulah kenapa Allah ingatkan dalam Al-Quran ada 2 ayat yang akan seolah-olah sholat itu adalah celaka. Fawailul lil musallin, celakalah kepada orang-orang yang sholat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Sesungguhnya sholat mereka di masjid-masjid mereka hanyalah siulan dan tepuk tangan. Ini adalah merupakan sindiran dari Allah kepada orang-orang yang melaksanakan sholat tapi tidak sholat. Itulah baginda Nabi bersabda, kata baginda Nabi, banyak orang yang sholat tapi tidak sholat, ya. Nah, kita harus mengerti dulu apa itu mana sholat, ya. Bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran adalah lebih dari 60 kali Allah mengurang tentang perintah sholat adalah aqimis sholat, adalah aqimis sholat, ya. Abah pernah menjelaskan dari apa namanya fi'lu amrin aqimis sholat dari aqoma yuqimu iqomatan. Inilah adalah bimakna muta'adi, bukan bimakna lazim. Maka sesungguhnya berarti berdirinya adalah sholat itu adalah sesungguhnya adalah merupakan sesuatu yang ada apa namanya kehadiran Allah. Maka dikatakan la sholata illa bihuduril qalbi. Baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi, tidak ada sholat bagi yang tidak hadirnya hati. Maka itulah kenapa pada demikian pada surat Toha ayat 14 Allah sampaikan, innani anallah la ilaha illa ana. Dikatakan adalah wa aqimi fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Ada kata sholat, ada kata zikir. Maka disitulah zikir pun adalah memiliki 5 tingkatan. Zikir ma'a ghaflatin, kepada zikir adalah ma'a yaqdotin, kepada zikir ma'a adalah hudurin, kepada zikir ma'a ghaibatin, sampai kepada zikir ma'a adalah musyahadah, ya. Bahwa 5 tingkatan ingat kepada Allah, ya. Yang pertama adalah kelompok orang yang ghaflah tadi semua. Itulah makanya baginda Nabi bersabda adalah la sholata illa bihuduril qalbi, tidak ada sholat adalah yang tidak ada hadirnya hati, karena artinya sholat tersendiri adalah tersambung. Itulah kenapa dari kata aqimis sholat adalah dari fi'lu amrin, dari fi'il amar, kata kerja perintah. Aqim itu adalah dari kata aqoma yuqimu iqomatan, bukan qoma yaqumu qiyaman. Kalau qoma yaqumu qiyaman maka adalah merupakan apa namanya fi'il amarnya adalah kum, adalah perintah berdiri, tapi bukan berdiri dengan terjadinya ketersambungan. Beda dengan perintah dengan aqimis sholat. Maka yang adalah fi'il madinya atau dari kata kerja perintahnya adalah aqoma yuqimu iqomatan, itu adalah bimakna lazim, berarti dia berdiri dalam keadaan sholat. Maka sesungguhnya sholat itu adalah berarti adalah apa namanya al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fihi. Jadi sesungguhnya yang disebut sholat ikhlas itu, yang disebut sholat yang khusyuk itu adalah pada saat kita tidak merasa sholat. Ada inilah yang maka yang dimaksud dengan shollu kama ra'aitumuni usolli yang Abah baca dalam kitab Haqiqatul Insan adalah sama. Pada dasarnya adalah bagaimana baginda Nabi pada saat melaksanakan sholat ditegur oleh Allah.
Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang salat. Ya. Maka salat adalah zikir, zikir adalah salat. Maka baginda Nabi pun pada saat zikir, ya Muhammad la yadkurullah illallah. Tiada yang bisa ingat kepada Allah kecuali Allah. Maka salat yang sebenarnya salat adalah la salata illa bihuduril qalbi. Dalam hadis yang lain baginda Nabi bersabda, la salata illa bima'rifatil ma'bud. Tiada salat bagi kalian yang tidak mengenal kepada Dia yang kalian sembah. Makanya perintah ibadah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun ay liya'rifun adalah di situ adalah ibadah, bukan berarti adalah salat. Bukan hanya salat, bukan hanya qoma yaqumu qiyaman, tetapi adalah aqoma yuqimu iqamatan. Ya, perintahnya. Ya, jadi bukan hanya sebatas berdiri di dalam salat, tetapi adalah tersambungnya. Makanya itulah dibagilah salat, hafidu ala sholawati was salatil wusta. Bahkan ada salat syariat, ada salatul wusta, ada salatul daim. Salat syariat adalah salat tubuh untuk menyaksikan af'al Allah pada tubuh ini. Maka sesungguhnya salat adalah seumpama kita wayang yang digerakkan oleh salat oleh Allah. Dari mulai takbiratul ihram adalah untuk menegaskan takbir, ya sahabat, di sana adalah untuk menjelaskan kepada kita adalah maka pada saat takbir adalah kenapa di situ adalah Imam Syafi'i mengajarkan muqaranah. Muqaranah adalah ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah tujaziyah, ada muqaranah bastiyah. Muqaranah urfiyah adalah pada saat kita sudah ingin melaksanakan sholat. Dari mulai awal berwudu sekalipun kita sudah mulai hudur tadi semua. Maka disinilah sebenarnya bagi orang-orang yang sudah bertorikot, yang sudah di mana adalah kiblatnya sudah dihidupkan, adalah kiblat sholatnya adalah pada kolbunya. Karena dijelaskan adalah wa amma sholatu syariati adalah muaqqatun. Sholat syariat mempunyai waktu tertentu, sahabat, yang disebutkan dengan sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Itulah sholat yang sebenarnya adalah yang disebut oleh abai istilahnya usolli. Maka itulah niatnya adalah bukan wajib tapi fardu. Tapi wajibnya sholat adalah hudur, adalah tersambung sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat adalah setelah sholat. Maka di dalam prakteknya nanti adalah sebelum Anda melaksanakan takbiratul ihram, maka disitulah Abah juga menjelaskan tentang hukum takbiratul ihram. Yang pertama adalah mengihram. Ihram, kemudian mi'raj, munajat adalah tubadir. Ihram adalah haram, berarti kita merasa sholat. Maka disitulah tidak boleh diri yang dohir adalah melaksanakan, karena diri yang dohir ini tidak ada di sisi Allah. Jadi tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali Allah. Karena pada dasarnya tadi kata hikam adalah sesungguhnya dahulu awalnya Allah itu ada dengan sendirinya, dan sekarang pun dia tetap ada dengan sendirinya. Maka orang yang melaksanakan sholat, ya, tetapi dia tidak mengerti kepada Tuhan yang disembahnya, maka dia mustahil bisa melaksanakan sholat. Karena Allah itu adalah merupakan Tuhan, adalah zat laisa kamitslihi. Bagaimana menyembah Allah yang zat laisa kamitslihi adalah sementara. Nah inilah maka yang tahu Allah adalah Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, ana ra'aitu rabbi bi rabbi, aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Ana araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maka sebenarnya aku menyembah Tuhanku dengan Tuhanku. Maka itulah di dalam ilmu ma'rifat, sesungguhnya antara sembah menyembah, siapa yang menyembah, ternyata yang menyembah itu yang disembah, ternyata yang mengingat yang diingat. Maka inilah yang harus kita fahami. Yang disebutkan sholat sallu kama ra'aitumuni usolli adalah demikian. Adapun sebagaimana sholat syariat yang kita laksanakan hari ini, sahabat, kenapa bahkan kata Abah, imam mujtahid sekalipun adalah berbeda. Bahkan ada yang tidak membaca Fatihah, ada yang membaca Fatihah tanpa bismillah, ada yang membaca Fatihah dengan bismillah adalah dijaharkan, dikeraskan, ada yang membaca Fatihah tapi adalah disirkan, dihaluskan. Dan takbiratul ihram pun ada yang menyimpannya adalah di atas udel.
Tapi ada yang menyimpannya adalah di samping latifah kolbi, menerima tangannya. Adalah kemudian ada yang menyimpannya adalah di percis, dia adalah di atas udal, usar. Tapi ada Imam Hanafi adalah di bawah udal. Ada Imam Maliki malah pada udal menyimpan tangan dan bergantung tangannya. Makanya kalau kalian misalnya pergi adalah ke mana? Ke Arab, Anda bisa melihat orang setelah takbir itu tidak menyimpan tangannya di atas dadanya. Nah ini bahkan apa namanya Syekh Albani adalah menyimpan adalah di dadanya, menyilangkan adalah di dadanya. Nah inilah yang tadi yang dikatakan oleh penulis kitab Haqiqatul Insan. Beliau berkata mustahil sholat Nabi itu beda-beda. Maka seolah-olah hampir bisa dipastikan sebenarnya sholat. Maka Abah pernah menantang seorang ulama, ya kiai, kata Abah, sholat yang seperti kita lakukan hari ini, kalau seandainya ada dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi, sebagaimana kita melaksanakan sholat, saya akan siap memberikan 50 juta tadi semua. Karena saya tidak menyaksikan, Abah, mustahil Nabi itu tidak membaca Fatihah dalam sholat. Mustahil Nabi juga Fatihahnya tidak bismillah. Mustahil ada dikeraskan. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hampir dipastikan tidak ada hujah, tidak ada dalil yang nyata kalau di dalam bagaimana adalah melaksanakan sholat secara fikih. Karena pada dasarnya inilah sholat itu bimana luas, sahabat. Sholatnya adalah sangat luas. Maka kalau dalam pemahaman Abah secara tauhid, siapapun dia, ya, selama dia adalah dalam melaksanakan ketaatan, apapun ketaatannya, selama dia hudur, hadir tadi semua, dia zikir, dari berpindah dari zikir ma'agoflatin kepada zikir ma'ayakdotin, kepada zikir ma'ahudurin, kepada zikir ma'agwaibatin, kepada zikir musyahadah, maka sesungguhnya dia adalah sholat. Maka itulah kalau kita lihat dalam kitab Minhajul Abidin, adalah Imam Ghazali adalah menjelaskan tentang ibadah adalah ada orang yang dia secara ritual tidak melaksanakan, tetapi dia adalah secara akhlak adalah menunjukkan akhlak orang-orang yang sholat. Maka orang yang menunjukkan akhlak setelah walaupun tidak melaksanakan ritual, perbuatan sholat adalah sebagaimana kita adalah berdiri, abadah, kemudian takbiratul ihram, kemudian kita adalah berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk. Ya sahabat, kata Imam Ghazali, orang yang telah melaksanakan sholat dan ada perbaikan akhlak, dia merasa khudur, merasa disaksikan oleh Allah karena dia melihat Allah, maka itu adalah lebih sholat, kata Imam Ghazali. Ya, jadi maka itulah sahabat, kalau sholat itu seperti kita adalah merupakan satu-satunya adalah yang bisa diterima oleh Allah. Tentu agama lain tidak sama dengan kita. Maka berarti kalau demikian itulah maka secara tauhid sholat itu sangat luas adalah. Maka itulah baik di dalam kita pun ahli sunnah wal jamaah, sholat kita pun sesungguhnya dari mulai Imam Ja'far As-Shadiq sampai kepada Imam Hanafi, kepada Imam Maliki, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Hambali adalah sama, adalah tidak ada kepastian yang nyata dan sedikit agak di luar nalar tadi semua. Mustahil kalau Nabi itu adalah mencontohkan sebagaimana sholat yang kita lakukan hari ini, mustahil, karena Imam Malik adalah merupakan putra daripada sahabat Rasul. Mustahil adalah sahabat Rasul tidak pernah menyaksikan bagaimana Rasul itu sholat, ya sahabat. Maka inilah kita harus lebih bijaksana di dalam keilmuan. Maka kata Abah juga di dalam kaitan keilmuan itu adalah kita harus bijaksana sebagaimana baginda Nabi adalah sangat bijaksana. Nah, kalau Abah ngambil garis tengah, baginda Nabi itu mencontohkan dengan sholat yang syariat, mencontohkan sholat thariqat, mencontohkan sholat hakikat, dan mencontohkan sholat ma'rifat. Karena baginda Nabi itu adalah merupakan uswatun hasanah di dalam segala tatanan adalah hukum syarah dalam Islam, ya sahabat. Dari golongan bawah beliau contohkan, golongan tengah beliau contohkan, golongan atas pun beliau contohkan. Tinggal kita mau di mana kita, ya. Dikatakan wa amma sholatu syariat adalah muaqqatun fi kulli yaumin wa lailati walailatin adalah khamsa marratin adalah wa sunnatin ayyu shalla hadhihi salata fil masjidi bil jamaati adalah mutawajjahan ilal ka'bati
kemudian watabi'an bil imami bila riyain wala sum'atin. Jelaskan dalam kitab Syirul Asrar ini, sholat syariat mempunyai waktu tertentu di dalam satu hari satu malam 5 kali beserta sunnahnya. Sholat syariat dilakukan di masjid dengan berjamaah sama-sama menghadap Ka'bah dan mengikuti imam tanpa riya dan sum'ah. Begitu dibahas lagi bab ini secara hakikat, mana masjid itu? Inilah juga yang menjadikan persoalan pada saat Nabi bersabda, sesungguhnya yang dimaksud innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah itu adalah, demikian pula adalah masdarnya adalah imarah, berarti masjid yang ada di dalam diri kita. Maka itulah pada saat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pada saat surat itu turun sahabat, Masjidil Haram belum dibangun, Masjidil Aqsa bahkan baru dibangun 700 tahun kemudian. Berarti Allah berbicara tentang nama Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu lebih banyak isyarahnya kepada dalam diri kita sendiri, ada tubuh kita. Maka dia katakan wa amma salatu tariqati fahiya mu'abbadun fi adalah muddati adalah umrihi wa masjiduhal qalbu. Ada dikatakan sholat thariqat dilakukan selamanya tanpa batas waktu, selama hidup di dunia dan di akhirat. Masjidnya adalah wa masjiduhal qalbu. Itulah innama ya'muru masajidallah, itu masdalnya imarah, bukan innama yu'amiru masajidallah. Tetapi yang di dalam Al-Quran innama ya'muru masajidallah. Kalau innama ya'muru masajidallah berarti masdarnya adalah imarah. Tetapi sekarang sudah berubah menjadi innama ya'muru masajidallah, seolah-olah diartikan ke sana sehingga masdarnya adalah takmir tadi semua. Maka disinilah begitu jauh perbedaan sholat sahabat yang terjadi. Tetapi kalau menurut Abah tidak usah diperdebatkan, dipertentangkan. Tetapi yang paling penting adalah kepada kita adalah marikan tidak boleh berhenti di dalam belajar. Ya, bukan berarti kata Abah juga, kalau kelulusan itu adalah di S1, maka sesungguhnya tidak boleh anak SD berkata, saya cukup di SD saja. Nggak bisa. Karena pada dasarnya kita semua datang dari Allah dan wajib pulang kepada Allah. Kalau Allah itu adalah S1, maka semuanya. Maka tidak ada makom syariat, tidak ada makom thariqat, tidak ada makom hakikat. Pada dasarnya di penghujungnya harus pulang kembali kepada Allah. Kalau ada orang yang diam pada satu makom, itu adalah kesalahan dirinya sendiri. Di dalam kitab Jami'ul Mughni adalah Syekh Muhi Pamijahan sahabat membagi antara ibadah, ubudiyah dan abudah. Maka ibadah adalah berkaitan dengan sholat syariat, merupakan adalah hukumnya fikih, adalah hasilnya adalah sah tadi semua. Tetapi adalah harus masuk ke dalam ubudiyah, adalah hasilnya adalah makbul. Tapi jadi bukan hanya sah tapi harus makbul. Maka disitulah Imam Syekh Muhi Pamijahan memindahkan kenapa ada hukum takbiratul ihram. Dalam Jami'ul Mughni dijelaskan tentang ihram adalah kemudian mi'raj, munajat dan tubadil tadi semua. Karena di penghujungnya itu adalah bukan lagi wayang yang sholat sahabat. Karena inilah maka wayang itu harus disadari, al kaunu kulluhum zulmatun, satu peti sahabat dalam ada yang dimiliki oleh dalang. Wayang itu semuanya nggak punya hidup semuanya. Hidupnya seluruh wayang itu, mau jagoannya, mau apapun perannya, sesungguhnya hidupnya pada satu, hidupnya dalang. Pada kalam yang satu, kalamnya dalang. Maka sahabat di dalam sholat, nanti dalam kitab Haqiqatul Insan diajarkan sebelum kita melaksanakan sholat harus ada penyerahan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Kenapa? Itulah tubadil, adalah berserah, diserahkan semuanya. Wujud kita milik Allah, kalam kita adalah merupakan sifat kalam Allah, basar kita sifat basarnya Allah, sama kita sifat samanya Allah, ilmu kita adalah ilmunya Allah. Maka di dalam sholat syariat sahabat dibagilah rukun, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada rukun qauli tadi semua. Sesungguhnya adalah juga harus tubadil. Siapa yang berkata itu dalam rukun qauli itu? Siapa yang bergerak itu dalam rukun fi'li itu? Dan siapa yang punya niat dalam rukun qalbi itu? Itulah kenapa dalam kitab Haqiqatul Insan dibagilah sholat itu dari mulai qasad,
ta'arud, ta'yin, tadi semua. Maka dari mulai niat, siapa yang niat itu? Maka kenapa dalam hukum niat adalah ada niat pada muqaranah urfiyah, ada muqaranah tujaziyah, adalah niat muqaranah secara urfiyah pada saat kita berjalan mau melaksanakan sholat, baik sholat di rumah maupun sholat di masjid, adalah kita sudah punya itikad bahwa kita akan melaksanakan sholat tadi semua. Itulah muqaranah urfiyah. Tapi ada muqaranah adalah secara tujaziyah, adalah demikian setelah kita takbiratul ihram, itikad untuk sholat itu adalah ditetapkan kembali. Adapun muqaranah bastiyah adalah persamaan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka disitulah sesungguhnya adalah niat. Maka sesungguhnya niat adalah sebelumnya adalah sebelum berdiri sudah niat, ya. Maka adalah niat dulu baru berdiri, ya. Nah inilah maka di dalam majelis saya ajarkan, ya, sebagaimana dalam kitab Haqiqatul Insan yang diajarkan oleh baginda Nabi langsung kepada si Fulan yang dia, karena namanya tidak boleh disebutkan oleh keluarganya, tapi kitabnya dan bisa cari dalam Haqiqatul Insan, hampir sama dengan sholatnya. Dalam kitab Barencongnya adalah Datu Sanggul, ya sahabat, hampir sama pada dasarnya. Secara umum baik kitab Syirul Asrar, kitab Barencong, kitab Imam Syekh Muhyi Pamijaan Jami'ul Mukninya adalah Syekh Muhyi Pamijaan adalah memiliki kesamaan, ya, maupun Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam Syirul Asrar adalah memiliki kesamaan di dalam makna sholat. Jadi sholat itu intinya sahabat, yang disebut sholat Nabi itu, Nabi tidak pernah merasa sholat. Karena Nabi pernah merasa sholat, maka ditegur oleh Allah, ya Muhammad wastaghfir li dzambika. Wastaghfir li dzambika, ada 2 surat dalam Al-Quran, surat Muhammad, satu lagi surat Ar-Rahman, kalau nggak salah bukan surat Ar-Rahman, satu lagi adalah surat Toha. Dikatakan ya Muhammad wastaghfir li dzambika, mohon ampunlah kamu tadi dari merasa aili dzambi wujudika. Jadi intinya pada saat Nabi Muhammad sholat adalah ditegur karena beliau merasa ada. Itulah makanya Nabi Muhammad adalah menyampaikan la sholata illa bihuduril qalbi, la sholata illa bima'rifatil ma'bud, sahabat. Artinya sholat itu bukan sholat wayang. Adapun wayang, ya, sisiro kalau melakukan sholat hanya untuk menunjukkan af'al ingsun pada tubuhnya. Yang kedua untuk menunjukkan asma ingsun pada hatinya, untuk menunjukkan sifat ingsun pada ruhnya, untuk menyatakan adalah zatnya ingsun yang ada pada dirinya. Itulah ana, bukan bahkan la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah la ma'buda illallah itu adalah tentang gerak sholatnya jasad. La ilaha illallah la maqsuda illallah adalah tentang hati. La ilaha illallah adalah la matluba illallah adalah tentang ruh. Sampailah kepada la ilaha illallah la maujuda illallah. Itulah baginda Nabi, sahabat, waktu pertama sholat kata la sholata illa bima'rifatil ma'bud. Dalam Surah Asrar ini, faman lam ya'rifu fa kaifa ya'budu, kalau kamu tidak mengenalnya bagaimana kamu akan menyembahnya. Maka disitulah ibadah, dari kata abada ya'budu ibadatan itu sesungguhnya bagaimana si abid adalah menghamba, jadi hamba. Maka kata Abah, secara syariat tubuh kita disebut hamba. Secara torikot, hati kita disebut miratullah, cermin Allah. Secara hakikat, hati kita itulah yang disebutkan wujudullah, ainullah, hakikatullah. Tapi secara rasa, ma'rifat, kita adalah Allah. Maka Allah sudah berkata la ilaha illa anna yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Toha 14, innani anallah la ilaha illa anna, tiada ilah kecuali aku. Maka dikatakan, dilanjutkan, fa'budni, sembahlah aku, tapi bukan diartikan kamu yang nyembah. Maka dalam surat Yasin Allah tegaskan adalah wa ani buduni hada siratil mustaqim. Maka intinya sahabat, intinya dari seluruh hukum yang ada dalam seluruh amal ibadah sesungguhnya adalah kita adalah sebagai hamba. Maka kita bukan tuan, kita adalah hamba, kita adalah wayang yang digerakkan oleh dalang untuk merasakan wahwa ma'akum ainama kuntum. Kita tidak berpisah.
Mustahil ada wayang yang bergerak pada saat dia berpisah dengan dalang. Inilah yang disebutkan dari ada zikir ma'a ghaflatin berpindah kepada zikir ma'a yaqdatin, dari zikir kepada ma'a yaqdatin kepada zikir ma'a hudurin, dari zikir ma'a hudurin berpindah kepada zikir ma'a ghaibatin. Ghaibah, gaib, hilanglah dirimu tadi semua, ya. Hilanglah dirimu, fanalah dirimu di situ. Maka disitulah, maka akhirnya disimpulkan dalam hakikatul insan yang disebut solat, yang disebut syahadat. Syahadat dalam solat itu adalah saling menyaksikan antara ingsun dan siro. Siapa siro? Bukan kita. Siro pun bukan kita. Adalah seumpama manis dan gulanya. Yang siro itu adalah dia juga. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah Nurullah. Nur Muhammad itu adalah sifat, sementara Nurullah adalah zatnya di situ. Sesungguhnya kata Abah juga, solat itu bukan perbuatan kita. Kita adalah menyaksikan. Maka nanti pada saat syahadat Rasulullah yang solat itu adalah tadi di solat di level muraqabah. Di level sifat yang solat. Maka sesungguhnya solatnya itu adalah pada saat dia takbir Allahu Akbar. Aku dalam hati dia sengaja solat, seakan-akan solat duhur tetapi sesungguhnya di dalam hati batinnya mengatakan aku Allah yang menggerakkan engkau wahai ruh, wahai siro untuk sholat. Tadi sesungguhnya itulah yang harus pada lintasan hati kita. Maka itulah Abah sering ajarkan, sesungguhnya sholat itu pada saat mulut membaca bacaan, kemudian telinga mendengarkan bacaan. Karena mulut yang membaca adalah kalam dia, yang mendengarkan adalah sama dia, kemudian hati adalah merupakan dia, adalah bagaimana merasakan tadi zauk hudur, merasakan bagaimana nyatanya af'al Allah pada tubuhmu. Itulah yang dikatakan kalau seandainya yang sholatnya adalah diri kita, dikatakan kata Allah wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Maka apa yang kalian lakukan itu adalah sia-sia. Tadi sahabat lihat dalam surat Al-Kahfi, ya. Sesungguhnya, dan itulah yang Allah ingatkan tadi dikatakan oleh Allah may ya'budullaha ala wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada bagian manusia yang menyembah Tuhan itu kepada nama. Tadi semua. Nah, kebanyakan orang yang masih dia merasa sholat, dia itu menyembah nama. Tadi semua, dan Allah ingatkan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Banyak manusia yang menyembah kepada nama, sehingga baginda Nabi bersabda kata baginda Nabi man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa adalah yang menyembah nama tapi tidak mengerti kepada yang punya nama adalah kafir. Kafir itu tertutup. Siapa dia yang ingin minum air tapi dia hanya berpegang kepada tulisan air, dia kafir. Dia akan terus haus karena dia tidak bertemu dengan air, wujudnya air. Siapa dia adalah ingin menimbulkan kenyang pada tulisan nasi, maka tentulah dia akan lapar karena dia adalah hanya menyembah kepada nama nasi, tapi dia tidak bertemu dengan yang punya nama. Sementara nama dan yang punya nama, al-ismu wal musamma wahid, al-abid wal ma'bud wahid, ingsun dan siro juga adalah wahid, ya sahabat. Yang menyembah dan disembah adalah wahid. Itulah abada ya'budu ibadatan. Seharusnya kita adalah yang pertama adalah di makom muraqabah. Adalah sesungguhnya tidak boleh kita merasa sholat, tidak boleh merasa saum, tidak boleh merasa haji. Karena pada dasarnya itulah hebatnya pada ulama-ulama Sunda. Dia berkata indit bari cicing lumampah bari ngalengkah. Artinya apa? Dia hanya menyaksikan afal Allah pada tubuhnya. Dia tidak pernah akan melaksanakan sholat. Maka Abah ingin ajarkan pada saat kita sudah melepaskan diri, pada sebelum kalian takbiratul ihram, karena begitu kalian mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu bukan Allahu Kabir. Artinya sudah habis semua. Habislah dirimu, hilanglah dirimu, hilanglah alam ini semuanya. Yang ada, karena pada saat kau katakan Allahu Akbar, berarti nyatalah wujud dia yang ada sendiri, sahabat. Ya di situ. Maka